Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat. Jadi pada hari ini, kesempatan kali ini tuh saya ingin membuka sebuah program ya, konten tentang ngejarah gitu. Ngejarah itu ngobrol sejarah. Nah, kebetulan ini kawan lama saya nih, 4 dasawarsa kita nggak ketemu ya, Jo. Wow. Dan selama 4 dasawarsa ini katanya Jo ini sibuk dia sebagai ahli strategi perang katanya. Di pertahanan. Di pertahanan kan, di karena kan isu-isu yang berkembang itu katanya Cina lagi bikin pangkalan militer katanya jadi lu katanya sebagai ahli strateginya di bawah Kemenkum Pertahanan. Sipil. Ya gitu. Ini kawan saya JD Anggoro ya. Halo. Juni ya. Halo. Panggilannya kita Jo gitu. Jadi teman-teman kejarah. Kejarah. Kebetulan dia ada di episode perdana nih di program saya yang ugal-ugalan gitu. Waduh, ugal-ugalan kan. Ya, jadi seperti itulah kira-kira seperti itu. Jadi untuk hari ini gue sama Jo pengen ngebahas tentang sejarah kopi dan kolonialisme gitu. Gimana? Gak pernah nyangka kalau kopi yang biasa lo minum tuh sambil nunggu senja telek gitu kan. Iya. Ternyata ada unsur-unsur Nah. kolonialisme. Kolonialisme itu apa ya? Penjajahan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya memang anak-anak sekarang itu suka bilang, wah anjir kopi, senja, segala macam, ternyata memang memiliki latar belakang historis gitu. Memiliki latar belakang historis, kolonialisme, dan tentunya kalau kita berbicara tentang kolonialisme itu ada apa ya? Ada hal yang sifatnya menyakitkan gitu. Gitu aja. Emang hidup Sakit ya. Oke, langsung aja ya. Gimana jadi kita kan ngebahas tentang kopi dan kolonialisme. Lu mau mulai dari mana, Jon? Ngebahas tentang kopi dan kolonialisme mau dari latar belakang sejarahnya, secara politik atau secara budaya dan sosial? Gimana menurut lu, Jon? Kopi ya. Iya, kopi ya. Sebenarnya kalau ngomongin kolonialisme tuh kita biasanya selalu dipentokin sama 3G itu ya. Iya. Gold Glory Gospel tuh. Lo mau belajar sejarah dimanapun, entah SMP, SMA, yang konvensional, yang biasa kita pelajarin di sekolah, itu biasanya penyebab penjajahan selalu dikaitkan dengan 3G, Gold Glory Gospel. Bukan 4G. Oh, 4G belum saya Pak. Dulu masih pada gaptek. Oke, 3G. 3G kan, Gold itu apa? Untuk kekayaan, Glory buat kejayaan, Gospel buat penyebaran agama, khususnya agama Nasrani pada waktu itu. Cuman yang nggak pernah kita tahu sebenarnya ada lagi akar penjajahan itu lebih dari 3G itu. Sebelum ada 3G itu ternyata kalau kita telusurin itu ada 2 akar sejarah, 2 penyebab penjajahan itu yang rada samar kelihatannya. Yaitu yang pertama itu adalah berubahnya selera makan orang-orang di Eropa, itu yang satu. Yang kedua itu terbukanya penjelajahan. Jadi mulai pelaut itu mulai menjelajahi ke negara-negara yang belum pernah, atau benua-benua yang belum pernah ditemukan. Itu juga salah satu hal yang menjadi andil kan, di mana penjajahan itu bisa terjadi gitu. Salah satunya juga, selain itu juga tadi berubahnya selera makan di Eropa. Ternyata lidah orang Eropa itu secara nggak langsung buat orang-orang yang ada di benua-benua yang belum ditemukan pada waktu itu kan, atau kita sebut saja India, negara-negara asing gitu kan, apa negara-negara terasing, atau kita sekarang menyebutnya negara dunia ketiga itu. Ternyata ada andil dalam proses penjajahan kolonialisme sebenarnya gitu. Jadi orang barat datang dari barat ke timur ke negara dunia ketiga itu cuma pengen nyobain makanan gitu. Sebenarnya pertama kan kita lihatnya alurnya kan gini. Alurnya pertama itu ketika heliocentrisme itu. Heliocentrisme itu adalah paham yang percaya bahwa bukan bumi pusat atas surya, ternyata matahari pusat atas surya. Maka setelah itu mulailah para penjelajah itu penasaran ya kan. Kalau ngetes gitu ya. ngetesnya gimana? Ngetesnya yuk kita coba seberangin laut, kita nyampenya di mana. Nah, ternyata
banyak pelayaran-pelayaran yang berhasil dan ketika mereka sampai di benua baru itu biasanya mereka membawa oleh-olehnya tuh biasa komoditas gitu kan. Ketika komoditas tersebut dibawa lagi pulang, nah udah ternyata banyak orang Eropa yang suka kan. Salah satunya kopi gitu kan. Kopi dan rempah-rempah tuh khususnya. Salah satunya kopi itu kan kalau kita lihat sejarahnya kan asalnya pun dari Ethiopia malah dari Afrika gitu kan, sekitar 600 Masehi gitu kan. Nah mulai berkembang di Arab, di tanah Jazirah Arab kan. Kebetulan pada waktu itu bertepatan dengan masa kejayaan Islam juga kan. Jadi banyak orang-orang Eropa yang belajar ke tanah Timur Tengah atau tanah Jazirah Arab. Kayak misalkan ya kalau kita bisa nonton film Avicenna gitu kan. Jadi di film tersebut seorang dokter pengen belajar kedokteran, orang dari Inggris pengen belajar kedokteran itu perginya ke Timur Tengah pada waktu itu dan belajar ke Avicenna karena bisa dibilang Timur Tengah pada waktu itu adalah pusat peradaban gitu. Bahkan dari filsafat pun ilmu filsafat itu orang-orang Timur Tengah yang mencoba menerjemahkan kembali filsafat Yunani kuno gitu. Nah sampai nanti nemu kopinya gimana tuh orang Eropa nih di Timur Tengah? Nah nanti kan ketika orang Timur Tengah itu kopi sudah begitu terkenal di Timur Tengah, nanti bertepatan juga dengan kejayaan Turki Utsmani pada waktu itu. Turki Utsmani juga waktu itu bisa dibilang sebagai salah satu kerajaan besar di dunia pada waktu itu. Nah ketika itu mulailah mereka masuk kopi itu yang namanya hubungan dagang ya. Hubungan dagang kan nggak kenal lu Islam, lu Kristen, lu sosialis, lu liberal. Ya cuan nggak ada ininya kan. Kalau duit kan nggak kenal saudara gitu kan. Lu nguntungin gue ya gue sikat gitu kan. Nah salah satunya adalah perdagangan kopi ini ya. Bahkan sampai kurang lebih 1.500 atau 1.600 gitu. Seorang paus terkenal dari Eropa itu bahkan melarang masyarakat orang Eropa itu mengkonsumsi kopi gitu. Alasannya? Karena pada waktu itu banyak orang Eropa yang mencintai kopi karena dia merasa terinspirasi ketika mengkonsumsi kopi kan. Ya salah satunya banyak lah terutama golongan dari seniman gitu kan. Dia biasa tidurnya tuh lama tuh kan karena dia biasanya minum kopi bisa sampai 30 cangkir, 40 cangkir gitu kan. Bahkan kalau kita tahu Honoré Balzac tuh penulis terkenal dari Prancis tuh itu ngopi sehari bisa 50 cangkir kalau nggak salah. Saking dia Voltaire merasa juga bahwa, termasuk Voltaire. Voltaire gitu kan. Saking dia merasa bahwa kopi itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber inspirasi kan. Nah pada waktu itu Paus menganggap bahwa ini kopi hampir sama nih kayak candu nih. Akhirnya dilarang lah. Addicted gitu. Tapi akhirnya larangannya dicabut lagi. Karena ya nggak bisa dipungkiri orang-orang kelas atas di Eropa juga merasa bahwa terbantu dengan ada kopi gitu. Gila ya kopi ya. Itu gini loh, kan di Eropa ya yang gue baca gitu, di Eropa itu komoditas kopi itu masuk ke pasar itu mulai digalakin sama orang-orang Belanda gitu. Salah satunya ya negara Belanda gitu. Nah dan pada saat itu Belanda lagi melakukan proses perdagangan melalui POC di Nusantara ya, di Jawa kan. Sampai ada istilah yang namanya tanam paksa kopi ya. Nah itu gimana Jo? Maksud gua dalam arti gila ya, dari Ethiopia, Timur Tengah, ke Turki Utsmani sampai ke Indonesia. Terus tiba-tiba Belanda langsung ngegalakin gitu kan, sampai bener-bener punya intensitas yang buat ini kopi harus dijadikan sebagai komoditas penting gitu bagi masyarakat dunia gitu. Nah apa sih gitu, maksudnya gue dalam arti gimana ya dalam bisa nyampe Indonesia gitu. Kenapa Indonesia gitu yang dijadiin sebagai pusat dari munculnya pertanian kopi, bahkan sampai dilakukan tanam paksa kopi, bahkan sampai ada tulisan Breman ya kalau nggak salah tuh kan, itu bilang karena saking ininya sama kopi, penanaman kopi di Jawa itu pernah terjadi krisis ekologi kan gitu. Nah itu gimana gitu, orang Belanda bener-bener jangan pun gitu ya di Max Havelaar aja ini kan ini digambarkan tentang
maklar kopi gitu kan. Maklar kopi ya. ya. Selain pahit, Selain pahit hidup gitu. orang ya. Iya gitu. Gila gitu. Ya emang kalau kita telusurin ya, mulai menjadi eksploitatif ya. Iya. Kopi itu mulai menjadi sesuatu hal yang menyengsarakan itu ketika Adrian van Omen itu adalah perwira dari Belanda, dia baru balik dari India. Dia tes nih, dia bawa biji-biji kopi dari situ. Dia tes di Malabar. Malabar itu di Sulawesi, Malabar. Mana tuh? Pokoknya iya. ya Anda bisa cek di mana Malabar itu Malabar kan. cari ya. Saya tidak akan buka biar Anda penasaran. Iya betul. Oke, Nah, dari Malabar kan. Oh jadi nih kopi nih, fenomen nih kan. Nah dari Malabar kebetulan Gubernur Jenderal pada waktu itu si Johan van Horn. Van Horn mau Van Horn. Kayak Johan van Horn kalau nggak salah. Itu 1669. Karena dia ngeliat kopi itu berhasil di Malabar, dibawalah dia ke Jawa. Mulailah ditanam pada waktu itu. Pariangan. Belum Pariangan. Oh, belum Pariangan. Justru awalnya itu ditanamnya di Jakarta Timur. Wah, daerah mana tuh? Gue rumahnya Jakarta Timur. Jangan Matraman kan? Lo cari daerah nih, lo cari di Gmaps, lo di Google, lo cari daerah yang namanya Pondok Kopi. Oh iya, Pondok Kopi itu kenapa disebut Pondok Kopi? Pondok Kopi. Jadi di situ men. Kenapa Pondok Kopi itu disebut Pondok Kopi? Ya karena itu tempat awal penanaman kopi kan. Itu dari Jakarta sampai Cirebon malahan. Nah, cuman sialnya karena memang kopi itu dia nyerap airnya banyak ya. Dan kebetulan dia butuh suhu yang rada dingin kan. Dia bisa itu tumbuh di 300 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Gagal nih Cirebon. Wah, kurang memuaskan lah segala macam. Mulailah dicoba di daerah Priangan tuh. Priangan itu pada waktu itu kalau sekarang itu Priangan itu daerah Cianjur. Jawa Barat lah ya. Jawa Barat lah, Cianjur. Tasikmalaya, Ciamis, Bogor juga termasuk. Termasuk Priangan kan. Mulailah, ternyata berhasil nih. Berhasil kan. Karena memang kopi pada waktu itu sebagai salah satu tanaman yang punya nilai jual tinggi kan. Mumpung nih kan. Karena pada waktu itu juga VOC juga bersaingan sama EIC. Iya. EIC itu East India Company, itu perusahaan dagang Inggris. VOC itu dari Belanda tuh. Nah, mulailah gimana caranya nih supaya kita bisa ngalahin EIC nih kan. Ya udah tanam kopi. Tanam kopinya di mana? Akhirnya ditanamlah di Cianjur, di Priangan. Karena apa? Karena kondisinya tanahnya memungkinkan. Maka ditanamlah banyak di situ. Sampai nanti muncullah kebijakan namanya Pranger-Stelsel. Nah, iya. Pranger-Stelsel. Sebelum Counter-Stelsel ya. Pranger-Stelsel itu adalah awal mula tanam paksa, tapi komoditasnya adalah kopi. Khusus kopi ya. Khusus kopi. Kenapa kopi? Karena lagi-lagi bawa cuan yang banyak. Wih, gila emang. Sampai nanti akhirnya Pranger-Stelsel orang-orang dipaksa buat petani kopi kan. Nanti mulailah yang namanya orang suruh nanam paksa gitu kan, ya pasti sengsara kan. Mulailah nanti muncul perlawanan-perlawanan karena dari petani kopi tuh. Ya, dari petani kopi mulai nanti muncul perlawanan-perlawanan kan, pemberontakan kecil-kecilan, tapi kebanyakan banyak yang gagal karena ya itu lagi pengawasannya kan ketat gitu kalau di Pranger-Stelsel itu dulu. Jadi dari situ. Nah, yang menarik gini Jo, maksud gue ketika Pranger-Stelsel itu digalakin secara masif itu oleh pemerintahan kolonial, itu bisa berdampak ekologi gitu. Jadi bahaya nggak sih penanaman kopi itu terhadap masalah ekologi? Setahu gua ya kopi itu memang butuh konsumsi airnya banyak gitu kan. Jadi serapannya ya. Serapan airnya banyak, makanya yang tadi gua bilang dia cocoknya di dataran tinggi karena dia langsung hujan. Itu satu. Selain itu juga adanya pembukaan lahan baru, kan udah pasti kita babat hutan kan. Nah iya itu juga termasuk katanya ya salah satu. Itu salah satu pembabatan hutan itu akhirnya tidak ada daya tampung buat resapan air ketika hujan besar gitu kan. Nggak cuma kopi sih, kopi salah satunya juga teh nanti. Kalau kita lihat kan di puncak itu banyak kebun teh tuh. Itu tadinya hutan dibabatin menjadi kebun teh gitu. Nah makanya suka ada berita kan banjir kiriman dari Bogor karena resapan airnya berkurang, akhirnya volume air ke kalinya itu jadi debit airnya tuh besar gitu.
Sedangkan kali di sini makin lama makin kecil gitu sih. Kayak gitu ya. Jadi kopi itu benar-benar apa ya, menyerap air secara masif ya. Iya, banyak. Akibat. Selain itu juga adanya pembabatan hutan yang menyebabkan hutan, krisis ekologi di Jawa. Itu tahun berapa? Abad ke-18 kali ya? 18 18 ya. 18-an. 1800-an lah, 1800-an medio 1800-an lah. Nanti juga kopi Oh, berarti abad 19 ya? Ya sekitar segitulah. Pokoknya Pranger Seltzer mulai muncul, nanti VOC nanti bangkrut, nanti muncul lagi. Belanda di satu sisi juga dijajah oleh Prancis gitu kan. Nanti muncullah putusan Prancis, orang Belanda putusan Prancis buat pemerintah di Indonesia namanya Dendels. Woi, gila ya. Dendels. Pasti lu semua nggak asing sama nama Dendels kan. Kalau misalnya lu Jalan Pantura ya, sekarang Pantura, dulu disebutnya Jalan Raya Pos, itu dibangun sama Dendels dan memakan banyak korban gitu. Emang Dendels ini dikenal sebagai apa tuh? Tangan besi. Tangan baja.